Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau mengulas diskusi yang Pak Kiai sampaikan tadi. Nanti kalau misalnya ada kesalahan mohon dikoreksi Pak Kiai. Iya. Rukun tadi Pak Kiai bilang rukun hidup. Biar rukun hidup Itu ada 5. Tapi maaf ya, saya batasi dulu. Saya tidak memfatwakan dan tidak mengajarkan. Iya. Ini hanya untuk saya. Ya, takut nanti orang salah paham kalau ini diupload. Iya. Paling tidak untuk Ya. diri saya sendiri juga. Ya. Yang saya tangkap tadi, kalau salah mohon dikoreksi. Yang pertama syahadat, yang kedua Islam, yang ketiga mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, yang 4 menerima perbedaan, Ya. yang kelima melepas. Melepas ya. Insya Allah yang 5 ini ada yang satu perlu penjelasan Pak Kiai. Iya, iya. Yang di Islamnya Pak Kiai. Ya. Syahadat yang pertama, jadi syahadat di alam roh. Iya. Kalau syahadat di alam roh berarti kan di alamnya sono Ya. itu menyaksikan karena berhadapan-hadapan. Iya. Bala Saidna. Ya. Itu saya sepakat. Ya, Iman. Yang saya perlu penjelasan syarat yang kedua Pak Kiai. Ya. Masalah Islam. Di dalam Islam syarat untuk masuk Islam kan syahadat. Iya. Itu kita sepakat. Makanya udah syahadat otomatis Islam kan. Oke. Ya, Karena syahadat kan berarti otomatis sudah Islam setelah syahadat. Oke, kalau memang kita secara Islam itu kan syaratnya syahadat. Tapi syarat Islam itu syahadat itu kan perlu dipertanyakan Pak Kiai. Syaratnya syahadat itu kan seperti alam di roh yang benar, menyaksikan yang disaksikan. Iya. Nah, apakah semua yang dikategorikan Islam syahadatnya diterima? Itu mohon penjelasan Pak Kiai. Kan nggak semua orang yang syahadat itu kan diterima. Sementara syaratnya kan belum dipenuhi. Ya. Kan segala sesuatu itu kalau mau sah kan harus syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya. Kalau syarat dan rukunnya salah satunya belum menyaksikan yang disaksikan, berarti dia kan belum Islam. Ya, yang kedua ini mohon penjelasan Pak Kiai. Terima kasih Pak gitu. Syahadat dan Islam kan satu paket, Pak. Ya. Ya, paket dalam rukun Islam juga. Dan untuk menjadi Islam ya syahadat dulu kan itu. Karena Islam itu adalah kalau dibilang agama tauhid katanya. Makanya syahadatnya disebut syahadat tauhid. Nah, tentang syahadat yang tadi udah nggak ada masalah kan? Ya, Karena dulu di sana di alam sana saya sudah sepakat. menyaksikan yang menyaksikan, disaksikan iya, kan? Karena iya. ada dialog. Iya. Ada dialog interaktif. Iya. Kan Ya. begitu wadahnya disiapkan, warna apa itu ditiupkan Ya. di dunia kita. Ya, itu Islam kan? Islam. Tapi kan kita perbaharui lagi Pak Kiai, Oke. syahadatnya gitu. Kita Iya, perbarui. iya, paham. Kalau perbarui kan belum tentu Iya. bisa menyaksikan karena udah tertutup. Ya, saya pernah membaca hadis ya Pak. Muttafaqun alaih, kalau nggak ada riwayat Muslim dari riwayat Bukhari. Ya, yang namanya hadis bisa disebut juga khobar. Khobar itu bukan berita Pak. Berita itu katanya. Jadi katanya itu sabda Rasul, sabda Nabi lah. Ya. Jadi di hadis itu saya baca menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mamin mauludin yuladu alal fitrah." Gitu ya. Tidak ada satu bayi pun, tidak ada yang dilahirkan, maulud itu dilahirkan. Tidak ada satu anak pun yang dilahirkan. Illa kecuali yuladu, dia dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah. Jadi setelah syahadat kemudian ditiupkan ke alam rahim, ya kan? Nah kan itu, Ya. kan syaratnya udah syahadat mesti Islam ya. Islam ya. Nah terlahir dalam keadaan fitrah. Ya fitrahnya Islam, Islam yang fitrah. Islam yang fitrah ya dalam lahir itu belum terkontaminasi. Nggak ada istilah Pak, nggak ada aliran. Coba bayi lahir itu alirannya apa? Islamnya alirannya apa itu? Masih fitrah ya. Ya, Ya. dalam keadaan fitrah.
fitrahnya sebagai orang Islam yang fitrah. Islam apa? Berserah diri. Dia lahir dalam keadaan berserah diri. Terserah harap diapakno. Padahal ono sing diangkat ndase jekek ngisor, ya pasrah, Pak. Didusi air panas sangat, ya pasrah. Air dingin, ya pasrah. Dikai kelambi, ya karepmu, ora dikai kelambi karepmu. Malah kadang-kadang kalau dulu pakaian jabang bayi, siji popok, loro gurita. Ketiga apa namanya? Digedong. Ya, bedong. Pakai kain. Ayo terserah. Pasrah aja, Pak, pasrah. Tapi zaman saiki yo bar ae ditukono cawet. Karo kaos ya kan. Nah, zaman saiki biyen hanya itu, Pak. 2 lembar kain putih, kemudian dibedong. Makanya orang meninggal dibungkusnya juga air kain putih dibedong. Ini betul? Nah, itu isyarat aja, isyarat yang kauniyah. Jadi kemudian fitrah itu artinya apa? Ya Islam. Kenapa kemudian dalam kehidupan mengalami kehidupan itu badai berubah-berubah? Itu makanya tujuan disahadatkan di sana antakulu yaumal kiamati inakuna anhada gofilin. Aku sahadatkan kamu sekarang ini supaya nanti kamu tidak mengatakan di hari kiamat bahwa sungguhnya aku lupa tentang sahadat itu. Nyatanya kan jenengan lali dong mboten pas lahir nang alam dunya. Lupa Pak ini. Nah, kenapa lupa? Karena udah tertutupi dengan dunia ini. Nah, ya itu. Gitu, kita sagenggam dunia. Nah, kira-kira terus sampean lali karo pangerane mergo mengagung-agungkan harta kekayaan dunia yang ingin kau ambil semua. Ya, tertutupi ya. Musyrik kan betul? Menyekutukan Tuhan apa tidak? Menduakan. Jadi menganggap harta kekayaan itu sebagai Tuhan. Tuhannya, atau miliknya. Untuk untuk mendapatkan kekayaan, saya harus punya jabatan. Akhirnya banyak orang mempertuhankan jabatan, bukan hanya mempertuhankan harta. Karena demen sama wanita yang cantik, banyak duit, akhirnya sampai tuh terkecoh dengan wanita cantik. Sing kok pikir wanita cantik, sing kok eling-eling wanita cantik, akhirnya mempertuhankan wanita. Akhirnya ada istilah harta, tahta, dan wanita sudah menjadi berhala dalam kolbumu. Sahadatnya rusak nomor. Nggih, rusak. Kira-kira sahadatnya rusak Islamnya pripun? Rusak. Udah enggak fitrah, udah rusak kan. Tidak fitrah lagi. Islam tadi fitrah, karena udah ini jadi rusak. Oke. Oke, sepakat ya. Makanya Sepakat. di hadis itu tidak berhenti di situ kan. Mamin mauludin ila yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Bayi lahir itu fitrah. Kedua orang tuanya, bapak-bapaknya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, menjadikan anak itu Nasrani, menjadikan anak itu Majusi. Kenapa? Bapaknya lali juga. Kalau ku anfusakum wa ahlikum naro itu wajib. Nggak diajarkan tentang sahadat. Akhirnya apa? Gaya hidupnya walaupun KTP-nya Islam, ngikutin gaya hidup Yahudi, gaya hidup Nasrani, gaya hidup Maju. Pun terbukti apa dereng? Jangan-jangan jenengan yo isek ngono. Berarti ada sekutu kan? Iya. Nah, Yang diduakan. dengan kita menyekutukan Tuhan, berarti sahadat kita rusak. Karena apa? Rukun sahadat salah satunya tidak menyekutukan Tuhan. Makanya berpegang teguh kepada dinut tauhid. Ketika zaman menyekutukan Tuhan sama Nabi sekalipun musyrik. Zaman menyekutukan Tuhan sama Nabi sekalipun, mengkultuskan Nabi sekalipun, itu musyrik, Pak. Makanya Nabi tidak mau, disayidinakan aja mau. Tidak mau, makanya ada orang Islam yang tidak mau nyebut sayidina. Karena Nabi tidak mau. Latu sayidina. Latu sayiduna. Jangan kau sayidinakan aku. Tuh. Apalagi fisolah. Latu sayiduna fisolah. Makanya nggak ada jadi sayiduna itu nggak mau, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamin innaka Muhammad. Enggak mau pakai sayyidina. Karena memang enggak boleh. Nabi yang melarang. Ya, tapi dengan berbagai argumentasi, kan kita tetaplah Pengen takdim. ya alasannya ya takdiman, buat takriman. Kalau Nabi Muhammad harus disanjung apa pantes kan wis ora apa-apa. Gini betul, akhirnya ikhtilaf.
Kan itu Pak? Iya. Ya, udah ya. Udah itu tak yang ditanyakan? Iya Pak ini. Berarti pada dasarnya manusia pertama Nabi Adam sampai akhir zaman itu berarti statusnya memang fitrah Islam. Islam Pak. Islam itu berserah diri, selamat artinya. Setelah turun ke dunia baru terkontaminasi. Jadi apa namanya? Itu kena pengaruh. Yang pengaruh ya. Sesuai dengan ruang, makanya karakter itu dibentuk oleh ruang dan waktu. Coba deh sampan sering kumpul di Arab sana. Sampan bahasa sampan akan menjadi Arab, gaya hidup sampan kayak Arab. Terus gayanya sampan terus kayak Arab gitu. Coba santri sering kumpul karo kiai gitu. Mulai ke pondok pesantren berubah Pak, orang kaya biasane. Ya benar, itu karakter. Tapi beda dengan akhlak. Karakter orang mempengaruhi. Ya kan? Karena kadang-kadang orang karakternya begitu belum tentu akhlaknya. Kan gitu, emang karakter. Bisa aja begini misalnya. Ada orang udah punya istri Pak. Ya misalnya tinggal di Jakarta. Kebetulan memang ada reunian, mungkin teman-teman apa atau teman kerja tadinya, ya kan, di Bali. Nah, di Bali tidur di hotel, katanya. Sama nih di hotel. Gitu. Nah, sama di hotel tidur sama saya. Sama dulu ketemu pacar lama ketemu di sana, ya kan? Atau sama cewek mana lah tidur di hotel itu. Biasa kan Pak? Biasa kalau kehidupan orang barat kan memang begitu Pak. Nggak apa-apa Pak. Itu karakter. Ya kan? Bagus, memang kehidupan orang sana gitu. Menurut dia, gitu karakter dia begitu itu bagus Pak. Ketemu ciuman, bagus Pak dia. Tapi tidak berakhlak. Ngapain dia bojo ning omah? Ngomong bojomu mesti nglarakno ati bojo. Nah itu bedanya karakter dan bisa dipahami Pak ya? Iya, berarti karakter sama akhlak itu bisa diartikan juga orang berniat baik belum tentu baik, gitu ya Pak ya? Atau bahasanya orang pinter belum apa orang cerdas belum tentu benar apa gimana Pak ya? Mau ini koreksi? Ya sebetulnya kalau dalam satu karena karakter itu dibentuk oleh ruang dan waktu. Pada waktu itu di ruang itu dia tetap dianggap baik, emang karakternya lingkungan itu kayak gitu. Makanya saya katakan karakter itu dibentuk ruang. Beda dengan akhlak. Akhlak itu muncul dari sang kholik. Karena akhlak kata asal dari kholako. Kholako wajahnya fa'ala, kalau akhlak itu akhlako wajahnya af'ala. Jadi orang yang berakhlak itu, ya kan, orang yang bersikap sebagaimana sikapnya Allah. Orang yang berbuat sebagaimana perbuatannya Allah. Contoh. Ya, contoh. Di Quran ada wa aksin kama aksanallah ilaika. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin ya. Berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik sama kamu. Nah, itu kan kalau kita praktekkan, orang paham kata Pak Kalimbe ya. Setelah begini paham Pak sebelumnya. Tapi pas kenyataan sehari-hari prakteknya suka beda gitu. Ya. Implementasi. Enggak kan awalnya temanya gitu ya Pak Kalimbe yang dibahas itu. Ya itu. Coba kalau kita ngelihat bagaimana sih Allah berbuat baik sama kita itu. Kita baik, rajin ibadah, rajin puasa, rajin ngaji, rajin beramal. Allah baik gak sama kita? Tapi kita juga nggak mau sholat, nggak mau Ramadan, nggak mau puasa, main gaple melulu, mabuk melulu, ya kan? Kadang ngentit juga, ya kan? Nah, walaupun nilainya cuma ngentit rokoknya kancane misalnya, ya kan? Tapi kan Allah masih baik gak sama kita? Nah, bagaimana dengan kita yang diperintah supaya berbuat baik seperti Allah berbuat sama kita? Kan kita mau baik kalau orang itu baik sama kita. Ketika orang itu nggak baik sama kita, kita dendam bertahun-tahun Pak, nggak mau hilang. Memaafkan pun nggak bisa. Nah ini kan udah melenceng. Melenceng Pak. Nah sekarang, yang bisa kita lakukan, Allah itu selalu ingat kita Pak. Ya kan? Kalau kita mau ikut sebagaimana dilakukan, ingatlah terus kepada Allah. Fadkuruni adzkurkum.
kamu mestinya maka pakai fa ya, Pak Jawab. Fadkuruni, maka ingatlah kamu selalu kepadaku. Askurkum, aku aja ingat terus sama kamu. Kok kamu bisa-bisanya ngelupain aku? Makanya orang berzikir itu amalnya sama dengan amalnya Allah. Karena apa? Allah ya berzikir. Jenengan sholawat, ya kan? Sama kita mengamalkan apa yang diamalkan Allah. Kenapa? Allah ya bersolawat. Innallaha malaikatahu yusollu ala nabi. Baru ya ini itu. Tapi nek poso kan jenengan sesuk poso to Ramadan. Walaupun ono sing ora poso ya. Nek ora kuat kan mosok kon poso. Ora kuat ora poso, Pak. Aku nek ora kuat ora poso, Pak. Terus terang aku nek ora kuat, aku ora poso. Kok iso oleh kok nek ora kuat. Nek ora kuat gak poso oleh, Pak. Di Quran ada kalau kamu nggak kuat ya nggak usah puasa. Nah, tapi ada konsekuensinya kan gitu. Allah memberikan solusi nek kamu ora kuat. Itu. Jadi kita puasa. Tapi Allah puasa nggak, Pak? Puasa terus. Hah? Puasa terus. Puasa terus ya malah ya. Nah, ya. Allah puasa terus ya. Nggak tahu puasanya Allah gimana kayak kita apa enggak gitu. Kalau Allah puasa terus kan berarti maghrib buka juga Allah kan. Pas imsak kayak sahur. Malam sahur, maghrib puasa. Ya kan? Karena kalau kita poso ngikutin posonya Allah ya kan? Nah, kita poso kan ada sahur, ada buka. Berarti Allah ya sahur ya buka dan Allah terus gitu, ra Ramadan tok. Kalau yang ini saya nggak sepakat lagi. Nah? Kalau yang ini nggak sepakat. Iya. Sepakat. Masalahnya kan kenapa saya poso terus ah? Ini maaf ya, ini diskusi ya Pak, bukan Oh, saya senior Ya, tanpa buka, tanpa sahur terus. Mestinya sama aja tanpa buka tanpa sahur yang ngikutin apa yang diamalkan Allah. Ya saya punya argumentasi enggak. Bisa sore mikirin buka. Ora cocok kan? Ya saya punya argumen kalau nggak cocok ya, nanti disanggah rekan-rekan ya, namanya diskusi kan, nanti kan diskusi. Saya memahaminya gini, Allah itu kan maha. Kalau maha gimana mau menjangkau? Ini puasa apa enggak? Nggak bisa kita jangkau. Nggak bisa. Nggak kita bayangkan juga bisa, nggak bisa. Masa kita kira-kira kayaknya dia puasa deh? Nggak bisa. Karena saking mahanya nggak terlukis kan, nggak bisa apa-apa ya. Kita bisa menjangkau apabila dijangkaukan oleh dia. Saya bisa menjangkau. Allah aja ingat terus kok. Jadi saya bisa ngomong dari yang jangkau. Kok bisa? Ya Allah sendiri yang dawuh. Fadkuruni adkurkum. Ya. Allah itu berselawat, Pak. Ya, kita selawat sama dengan Allah. Kenapa? Allah diri yang dawuh. Innallaha wa malaikatahu. Kalau yang ini sepakat karena memang ada di Al-Qur'an. Nah, ya iya, berarti jangkau dong. Kita kan sepakat, pedoman kita kan Al-Qur'an. Selama dia itu ada informasi di situ, ya, saya sepakat. Nah, iya. Selama ada itu. Jadi, tapi kalau nggak bisa dijangkau lah. Iya, kalau bagi orang-orang tertentu yang mau menjangkau, iya, yang diberikan izin untuk menjangkau kan. Iya, iya, nah, Pak. itu. Iya. Selama masih kan iya. itu. Selama masih ada rujukan. Nah, kalau di kita situ. nggak bisa menjangkau ya nanti gimana kita ibadahnya, mangulonnya caranya Iya, piye? Cara itu menjangkau. Tetap bisa. Tapi menjangkaunya dengan apa? Nah, mesti Allah memberikan potensi apa fasilitas untuk menjangkau. Allah berikan kan gitu. Jadi gitu kira-kira, Pak. Monggo ngobrol santai aja kalau. Oke.